Halo minasan, kembali lagi di channel Profesor Dunia, channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime. Dan kali ini kami ingin membahas 7 anime dengan tokoh utama seorang pendekar pedang terbaik untuk kalian. Namun kami tidak akan membahas anime seperti Rurouni Kenshin, Bleach atau Sword Art Online, karena sudah terlalu mainstream untuk dibahas. Baiklah, daripada penasaran, mending langsung saja kita simak 7 daftar berikut ini. Buchigire. Di era samurai mengendalikan Jepang, Masked Demons memusnahkan semua anggota Shinsengumi kecuali satu orang yang bekerja menjaga perdamaian dan ketertiban umum di Kyoto. 7 kriminal terpilih sebagai pengganti anggota Shinsengumi yang sudah meninggal. Mereka semua dipimpin oleh Ichiban Boshi yang orang tuanya dibunuh oleh Masked Demons. Inilah cerita mantan kriminal bangkit untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban. Sekarang adalah waktunya untuk bersinar terang. Orien. Cerita berpusat kepada 2 karakter utama, Musashi dan temannya, Kojiro. Keduanya telah berjanji untuk menjadi samurai hebat dengan maksud membunuh berbagai iblis. Namun, 5 tahun sejak janji keduanya, iblis justru menjadi sesuatu yang disembah sementara para samurai harus menerima hinaan. Melihat kondisi ini, Musashi memutuskan untuk berbaur dengan masyarakat sembari mengasah kemampuan berpedangnya. Sementara itu, teman Kojiro menyerah menjadi seorang samurai dan mengingkari janjinya. Namun, suatu kejadian membuat Kojiro berubah pikiran. Setelah menyelamatkan Musashi dari iblis, keduanya kembali memutuskan untuk mengejar mimpinya sebagai seorang samurai. Kini, mereka bertujuan untuk menghancurkan seluruh iblis yang ada di seluruh dunia. Kimituboku no Saigo no Senju. Sudah bertahun-tahun perang besar yang melibatkan kerajaan dan Nebulis berlangsung. Selama perang tersebut, belum ada satupun pihak yang menyudahinya. Suatu hari, satria muda dari kerajaan bertemu dengan putri dari Nebulis. Awalnya, Iska sang ksatria dari kerajaan menganggap Aliceliese Lou sebagai musuh bebuyutannya. Walau begitu, pertemuan awal mereka rupanya membuat Iska terpesona dengan kecantikan dari Lou. Sementara itu, sang putri malah terpesona dengan kemampuan milik Iska. Memiliki ketertarikan satu sama lain membawa mereka ke dalam sebuah impian yang cukup besar, yakni menghentikan perang dari kedua negara ini. Blood C. Bercerita tentang seorang gadis bernama Saya Kisaragi. Ia tampak seperti kebanyakan gadis lain dengan sifatnya yang ceroboh dan juga baik. Ia tinggal bersama ayahnya di sebuah kuil sekaligus belajar cara berpedang dengan ayahnya. Namun saat malam menjelang, ia adalah seorang pendeta yang bertugas membasmi Furukimono. Furukimono merupakan makhluk-makhluk pemakan manusia. Saya terus bertarung mempertaruhkan nyawanya demi melindungi desa dan orang-orang yang ia sayangi tanpa pernah ragu, sampai akhirnya ia mengetahui rahasia yang tersembunyi di balik pertarungannya dengan Furukimono. Taimado Gakuen 35 Shiken Soutai menceritakan tentang skuad ke-35 dari Akademi Anti Sihir, beranggotakan para anggota yang berasal dari akademi tempat khusus dalam pengembangan para pemburu penyihir, dan bertugas untuk mencari serta menetralisir semua ancaman sihir.
Sayangnya mereka adalah kelompok gagal yang mendapatkan julukan skuad ikan kecil, sebuah skuad yang dibentuk dari orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau bekerja sama. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Grancles Senki berlatar di benua yang dilanda kekacauan. Para penguasa benua tersebut memiliki kekuatan segel suci yang disebut Grancles yang dapat meredam kekacauan dan melindungi masyarakat. Namun, kemudian para penguasa mulai saling berebut segel satu sama lain dan mengabaikan rakyat mereka. Kesal akan hal itu, Siluka bekerja sama dengan Theo untuk mengakhiri kekacauan dan peperangan. God Eater. Di tahun 2071, manusia telah terancam punah karena monster yang bernama Aragami. Aragami adalah monster ganas yang kebal terhadap senjata bahkan bom. Mereka memiliki beberapa versi dan bahkan beberapa dari mereka sangat besar. Cerita berfokus kepada Utsugi Lenka, seorang pemuda yang baru saja menjadi prajurit baru. Karena potensi yang kuat yang dimiliki Lenka, akhirnya dirinya menjadi bahan percobaan, disuntikkanlah cairan khusus daripada yang lain untuk Lenka. Akhirnya dirinya menjadi prajurit yang kuat. Bersama dengan teman-temannya, dia mencoba untuk membasmi monster Aragami yang mengancam umat manusia. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Profesor Dunia.